Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mempresentasikan PPT dari saya Leoni Victoria dari 11 MIPA 7 absen 16 Mapel Pendidikan Jasmani Olahraga Kesehatan atau PJOK tentang gerak atletik. Lompat jauh. Lompat adalah gerakan-gerakan yang sering kita lakukan setiap hari, baik itu lompat jauh maupun lompat tinggi untuk jarak yang sempit atau rendah, maupun melompat untuk jarak yang lebar atau tinggi. Agar gerakan-gerakan melompat yang kita lakukan efektif, efisien, dan bermanfaat, kita perlu mempelajarinya dengan baik dan benar. Tujuan lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya. Pelompat harus dapat mempertahankan sikap melayang selama mungkin di udara hingga ke pendaratan. Lompat jauh biasanya membutuhkan fasilitas seperti bak jauh berisi pasir, lintasan lari, papan tolakan, dan tempat pendaratan. Lintasan untuk lari awal sepanjang 30-40 meter dan lebar 1,22 meter harus rata serta tidak licin. Panjang papan tolakan 1,22 meter dan lebar 20 cm dan tebal 10 cm. Papan tolakan harus dicat putih dan harus rata dengan tanah serta ditanam sekurang-kurangnya 1 meter dari depan bak pasir pendaratan. Lebar tempat pendaratan minimum 1,22 meter. Jarak garis tolakan sampai akhir tempat pelompatan minimum 10 meter. Permukaan tempat pendaratan harus sama tinggi atau datar dengan sisi atau papan tolakan. Keterampilan gerakan lompat jauh. Gerakan lompat jauh secara umum terbagi menjadi tahapan awalan, tahap tolakan, sikap melayang, dan pendaratan. Pada tahap sikap melayang, lompat jauh memiliki 3 sikap atau gaya, yaitu gaya menggantung atau hanging style, gaya jongkok squat, dan berjalan di udara atau walking in the air. Pada siswa dapat memiliki gaya mana yang dianggap mudah dan sesuai dengan kemampuan. Berikut tahapan sikap lompat jauh. 1. Tahapan awal. A. Berdiri pada jarak 30-40 meter dari papan tolakan atau bak pasir. B. Berlari cepat mulai dari awal hingga pada saat langkah-langkah akhir. Gerakan langkah diperpanjang tanpa mengurangi kecepatan lari untuk mempersiapkan melakukan tolakan. B. Tahap tolakan. 1. Tolakan harus dilakukan tepat pada papan tolakan dengan menggunakan satu kaki yang terkuat. 2. Tumpuan tolakan menggunakan ujung telapak kaki dengan hentak tanah. Lutut sedikit ditekuk, bengkokkan dengan pinggang sedikit ke depan serta kaki mengayun ke depan. 3. Tolakan harus kuat dan cepat saat titik pusat gravitasi melewati kaki. 4. Kedua lengan diayunkan ke depan untuk menjaga keseimbangan. 5. Pandangan mengarah pada tempat pendaratan dalam tolakan. C. Sikap saat melayang di udara. Sikap melayang di udara dipertahankan selama mungkin dan posisi tubuh membentuk garis parabola. Gaya yang digunakan tergantung pada pelompat. Sikap saat melayang di udara dapat dilakukan dengan menggunakan gaya atau cara sebagai berikut. 1. Gaya jongkok. Posisi badan jongkok agak sedikit ke depan dan pandangan ke tempat pendaratan.
2. Kedua tangan lurus ke depan yang sejajar dengan bahu dan siku sedikit dibengkokkan. 3. Kedua tungkai dalam posisi menggantung, lutut ditekuk dan telapak kaki menghadap bawah. B. Gaya menggantung atau Henny style. 1. Pandangan ke arah pendaratan. 2. Kedua kaki mengarah ke atas. 3. Kedua kaki dalam sikap menggantung. C. Gaya berjalan di udara. 1. Tolakan yang kuat dan dinamis setelah tolakan kaki ayun dibawa ke depan, ke belakang, dan ke bawah. 2. Kaki tolak membuat gerak yang berlawan ke depan. 3. Langkah kaki yang khas. 4. Lengan kiri mengikuti irama kebalikannya dengan gerakan kaki sebagai persiapan. 5. Ayun kaki dibawa ke belakang kaki, ditekuk hingga hampir menyentuh pantat, kemudian berayul ke depan mendekati kaki lainnya. 6. Kaki bagian bawah diangkat untuk dapat mendarat secara bersama-sama. Jalan cepat. Jalan cepat adalah jalan maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Tegleli melangkah ke depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah, atau dalam periode satu langkah di mana satu kaki harus berada di tanah, yang kaki itu harus diluruskan atau tidak bengkok pada lutut, dan kaki menumpu pada posisi tegak lurus atau vertikal. Hal-hal yang harus diperhatikan saat jalan cepat. 1. Perhatikan togo. Saat bergerak maju, badannya cenderung lebih condong ke depan atau ke belakang. Oleh karenanya, untuk mempertahankan badan tetap tegak dan pundak jangan terangkat pada waktu lengan mengayun yang berakibat anggota badan bagian atas terasa cepat lelah. 2. Posisi kepala. Saat sedang maju, seorang pejalan cepat sebagian besar menggelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. 3. Waktu kaki melangkah. Kaki melangkah lurus ke depan, satu garis dengan garis kaki melangkah lurus ke depan dengan garis khayal dari badan si pejalan atau garis khayal di antara kedua ujung kaki, jari-jari segaris, tidak keluar atau ke dalam. 4. Gerakan lengan dan bahu. Gerakan lengan mengayun dari muka ke belakang dan siku ditekuk tidak kurang dari 90 derajat. Kondisi ini dipertahankan dengan tidak mengganggu keseimbangan serta mengayun rileks. Keterampilan gerak olahraga atletik teknik jalan cepat. 1. Melakukan teknik jalan cepat. Fase tumpuan dua kaki, fase tarikan, fase relaksasi, fase dorongan. Lempar lembing. Lempar lembing merupakan salah satu cabang olahraga yang banyak diminati bagi anak-anak hingga dewasa. Olahraga lempar lembing ini juga sering diperlombakan, membuat seseorang lebih tertarik dan minat untuk berlatih. Lempar lembing dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas manusia yang melempar benda berupa lembing. Tahap-tahap keterampilan gerakan lempar lembing. Cara memegang lembing. 1. Pegang dengan ibu jari dan telunjuk jari. Cara villain. 2. Pegang dengan ibu jari dan jari-jari tengah. Cara Amerika. 3. Pegang dengan telunjuk dan jari-jari tengah. Cara menjepit. Cara membawa lembing. 1. Lembing dipegang di atas pundak di samping kepala dengan mata lembing serong ke atas. Siku tangan dilipat atau ditekuk mengarah ke depan.
2. Membawa lembing di bawah adalah dengan lengan kanan lurus ke bawah, mata lembing menuju serong ke atas dan ekornya menuju serong ke bawah hampir dekat dengan tanah. 3. Membawa lembing di depan dada, mata lembing menuju serong ke bawah sedangkan ekornya menuju serong ke atas melewati pundak sebelah kanan. Lari ancang-ancang atau awalan. 1. Lembing dipegang horizontal atau mendatar di atas bahu. 2. Bagian atas lembing adalah setinggi kepala. 3. Lengan diupayakan tetap tenang, stabil, tidak bergerak ke muka ke belakang. 4. Lari percepatan adalah rileks, terkontrol, dan berirama 6-12 langkah. 5. Lari dipercepat sampai mencapai kecepatan optimum yang adalah dipertahankan atau ditingkatkan dalam lari 5 langkah berirama. 5 langkah berirama. 1. Penarikan lembing dimulai pada saat kaki kiri mendarat. 2. Bahu kiri menghadap ke arah lempar. Lengan kiri ditahan di depan untuk keseimbangan. 3. Yang melempar diluruskan ke belakang pada waktu langkah 1 dan 2. 4. Lengan pelempar pada setinggi bahu atau setinggi lebih tinggi setelah penarikan. 5. Ujung atau mata lembing adalah dekat dengan kepala. Melepas lembing, bagian dari 5 langkah berirama. Berikut, tangan ditarik ke depan dan ke atas di samping kepala. 2. Badan bergerak ke depan. 3. Sikut lengan pelempar diluruskan secara eksplosif. 4. Sisi kiri badan dihalangi dengan kaki kiri yang kokoh dan siku yang dibengkokkan dekat dengan badan. 5. Kaki kanan memelihara kontak dengan tanah sampai lembing dilepaskan. Pemulihan atau recovery. Tujuan untuk menghentakkan gerakan badan ke depan menghindari berbuat kesalahan. Sifat-sifat teknis. Bagian kaki-kaki ditukar dengan cepat setelah pelepasan lembing. Kanan adalah kaki yang dibengkokkan, badan bagian atas diturunkan, kaki kiri diayun ke belakang, jarak antara kaki kiri dari kaki penahan garis batas lempar adalah 1,5 sampai 2,0 meter. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.